Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Satu kali lagi kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Ya, minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum. Adakah yang tahu apa itu Minggu Palmarum? Aku. Apa? Minggu Palmarum adalah peristiwa Tuhan Yesus dielulukan di kota Yerusalem. Ya, betul. Minggu Palmarum adalah minggu di mana peristiwa Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Nah, ini kita bawa apa ini? Daun apa ini? palem. Ya, daun palem. Saat Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, rakyat Yerusalem menggunakan daun palem untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita pujikan bersama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Mengucap syukur Bapa untuk berkat penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari tidur sampai pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa sertai sekolah minggu pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Sherly. Kita panggil bersama-sama ya. Bu Sherly. Shalom anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami di dalam tidur dan istirahat kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati kami. Bukalah hati kami supaya firman-Mu tertanam di dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sudah disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca kitab yang terambil dari kitab Yesaya di Perjanjian Lama ya. Kitab Yesaya bab yang ke-50, Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai 9a. Saya ulangi, Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Nah demikian anak-anak, firman yang kita dengarkan yang terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Nah, kita melihat dan kita mendengar bahwa kitab tersebut ditulis oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nah anak-anak tahu nggak apa arti nama Yesaya? Nah Yesaya berarti keselamatan dari Allah. Sedangkan Nabi Yesaya adalah salah satu nabi terbesar pada zaman Perjanjian Lama. Nah anak-anak tahu nggak apa pekerjaan atau apa arti dari seorang nabi? Siapa yang tahu? Nah mungkin ada yang tahu? Nah betul, nabi adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Dia adalah orang yang khusus ditunjuk oleh Tuhan. Apa saja pekerjaan nabi? Nah, nabi diberi pekerjaan oleh Tuhan untuk mengabarkan sukacita tentang kasih Tuhan kepada manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mengingatkan orang-orang yang sudah berbuat salah, supaya mereka bertobat dan mengakui kesalahannya. Nah, Nabi Yesaya sendiri berasal dari Yerusalem dan anak seorang bapak yang bernama Amos. Nah, karena dia dipilih oleh Tuhan, tentunya Tuhan melihat sifat yang baik dari Nabi Yesaya, yaitu sifat yang patuh dan taat kepada Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-4 sampai 9a tadi disebutkan bahwa ia sering menolong orang lain.
bahkan memberikan telinganya untuk mendengarkan dan menemani orang-orang yang sedang bersedih dan tidak bersemangat. Nah, itulah pekerjaan Nabi Yesaya. Nah, apakah pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan mudah? Tentunya tidak. Banyak orang yang sakit hati atau tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Yesaya. Mereka seringkali mengejek, mencemooh, bahkan menghina Nabi Yesaya karena pekerjaannya itu dianggap tidak penting. Tetapi Nabi Yesaya percaya bahwa dengan kekuatan dan kekuasaan Tuhan, Dia sendiri yang akan memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan ketika Nabi Yesaya mengalami banyak sekali penghinaan dan pencobaan. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan meneguhkan hatinya. Nah, anak-anak, tadi di depan sudah disebutkan ya. Tadi kakak-kakak membawa apa ya ini ya? Ini adalah daun palem. Kita masuk ke Minggu Palmarum. Nah, pada Minggu Palmarum ini kita mengingat tentang apa? Siapa yang tahu? Tadi yang memperhatikan pasti tahu. Ya, betul. Minggu Palmarum adalah peringatan tentang peristiwa Tuhan Yesus dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem. Apa sih dielu-elukan itu? Nah, dielu-elukan itu adalah dipuji-puji dengan sorak-sorai, dengan sukacita oleh orang-orang yang sebelumnya sudah mendengarkan dan mendengar berita bahwa Tuhan Yesus mengadakan banyak sekali mujizat dan mengabarkan tentang kasih Tuhan kepada manusia. Mujizat apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu mujizat-mujizat yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus? Ya, pasti banyak sekali ya. Contohnya misalnya ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur waktu ada pesta pernikahan di Kana. Kemudian apa lagi? Tuhan Yesus mengusir setan atau iblis di Gadara. Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan juga Tuhan Yesus menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Entah itu sakit lumpuh, sakit kusta, dan banyak lagi sakit-sakit yang lain. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Nah, kabar tentang kehebatan dan keajaiban Tuhan Yesus ini membuat orang Yerusalem mempunyai pengharapan bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, Tuhan Yesus akan juga memberikan mujizat yang besar kepada mereka sehingga mereka bisa mengatasi masalahnya. Oleh karena itu, mereka mengeluh-elukan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang waktu itu datang dengan naik seekor keledai. Mereka membuka bajunya, kemudian menghamparkan bajunya di tanah untuk dilewati oleh Tuhan Yesus, kemudian memakai daun palem untuk bersorak-sorai. Tetapi apa yang terjadi hari itu ternyata tidak berlangsung lama, karena Tuhan Yesus harus menghadapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak suka dengan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka mencari cara, merancang sebuah rencana untuk mencelakai Tuhan Yesus. Dan tentu saja cerita itu akan terus kita peringati ketika kita mendekati Hari Raya Paskah. Apakah Tuhan Yesus takut menghadapi ancaman dari para ahli Taurat dan orang Farisi ini? Apakah Tuhan Yesus kemudian mundur atau tidak jadi melakukan pelayanan di kota Yerusalem? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tetap melayani orang-orang atau manusia yang membutuhkan pelayanan dan keajaiban. Tuhan Yesus tetap setia mengajarkan dan mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang dimanapun, dan Tuhan tetap mengasihi bahkan kepada musuh-musuhnya yang nantinya akan membunuh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, meskipun kita di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan kita sering mengalami
cobaan atau cibiran atau ejekan, tetapi kita harus tetap setia. Kita harus tetap mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Nah, anak-anak, tetap setia ya, tetap patuh kepada Tuhan, dan tentu saja kita wujudkan di dalam kepatuhan kita kepada orang tua dan juga kepada guru-guru yang masih sekolah ya, dan tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, adakah yang tahu tadi firman Tuhan diambil dari mana? Ya, firman Tuhan diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Sekarang kita akan memasuki persembahan dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Doa persembahan saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami juga telah mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apabila ada dosa yang terselip di dalam doa kami ini, kiranya Tuhan Yesus ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita kan tadi sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman. Nah sekarang kita akan melihat prakarya. Nah prakarya akan dibawakan oleh Bapak Heru. Kita panggil ya, Pak Heru. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Tetap semangat? Iya, pasti semangat karena adik-adik anak-anak yang hebat. Ya. Saat ini adik-adik kita akan sama-sama belajar untuk berkarya. Walaupun adik-adik di rumah, tapi tetap semangat untuk membuat prakarya. Prakarya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama yang akan diajarkan oleh Kakak Amasia. Siap? Ya. Semoga dapat mengikuti dengan baik dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin.
pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, untuk doa penutup kita akan panggilkan Bapak Heru. Yuk, 1, 2, 3. Pak Heru. Ya, adik-adik, setelah kita mengikuti sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerima juga pelajaran dari Pak Karya. Mari kita akhiri setelah minggu ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan kami menghadap hadirat-Mu. Kami ucap syukur untuk pagi ini, kalau Tuhan boleh iringi kami, Tuhan boleh sertai kami di dalam kami mengikuti sekolah minggu online. Biarlah meskipun Tuhan anak-anak-Mu mengikuti sekolah minggu di rumah dengan online, tetapi sukacita biarlah ada pada anak kami. Lawatan Tuhan atas anak-anak kami menyukakan dan memegahkan anak-anak di rumah masing-masing. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk hari ini, dan ya Tuhan, memberi kedamaian dalam hidup kami, hidup anak-anak-Mu dan keluarganya. Oleh karena cinta kasih kepada kami Tuhan, kami Engkau mampukan untuk melewati masa-masa pandemi ini dengan anugerah yang luar biasa dari Engkau atas hidup dan kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, pada pagi ini, kiranya Tuhan yang terus akan menuntun hidup kami. Kami juga memohon atas dosa dan kesalahan kami jika selama kami mengikuti sekolah minggu online ini masih ada dosa-dosa yang terdiri di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Terpujilah nama Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Nah, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa ya untuk mengikuti sekolah minggu depan ya adik-adik. See you. Dadah.